Halo, saya Jeje Rijal, saya sejarawan. Belakangan ini banyak yang bertanya sama saya lewat telepon ataupun chat WA atau di media sosial yang lainnya soal pantas gak sih Gibran itu disandingkan atau disejajarkan dengan Sultan Syahrir. Saya bilang ya nggak pantas. Karena apa? Nih, saya bikin beberapa catatannya. Syahrir itu menjadi pentolan organisasi mahasiswa radikal Perhimpunan Indonesia di Belanda yang tuntutannya jelas. Indonesia lost van Nederland. Indonesia lepas dari Belanda, minta merdeka. Pertanyaannya adalah apakah Gibran pernah memimpin organisasi mahasiswa radikal? Saya nggak pernah dengar. Terus yang kedua, Sultan Syahrir pulang dan nggak lama dia pulang, dia ditangkap sama Belanda lalu dibuang ke kamp konsentrasi yang baru dibuat Belanda di Bovendigul, di tempat yang paling ganas alamnya. Nah, ini ada bukunya nih, ditulis sama Rudolf Mrazek. Pertanyaan saya adalah apakah pernah Gibran itu merasakan dihukum buang di satu kamp di tempat terpencil yang alamnya sangat kejam? Saya belum pernah dengar. Yang ketiga, Syahrir itu menolak kerjasama dengan Belanda. Keras sekali dia menolak. Dan tetap menolak ketika Belanda jatuh, kekuasaan Jepang datang, dan orang-orang, teman-temannya itu banyak masuk ke kekuasaan Jepang. Syahrir tetap menolak. Nah, pertanyaan saya adalah, Syahrir besar di luar sistem kekuasaan dan menentangnya. Apa Gibran pernah bekerja di luar kekuasaan menentang kekuasaan? Saya nggak pernah dengar. Nah, yang keempat, Syahrir itu membangun jaringan intelektual muda yang menjadi dasar Partai Sosialis Indonesia. Apa Gibran, pertanyaan saya, itu pernah membangun jaringan intelektual, mengumumkan sepotong tulisannya pun yang berisi pemikirannya seperti Syahrir di masa lalu? Saya belum temu. Lalu yang kelima, Syahrir itu menolak kuasa fasis militeristik. Ia menolak tetap dipeliharanya warisan pendudukan Jepang seperti ketentaraan peta dan model partai negara atau stat party. Lah, gimana Gibran itu malah berduet dengan kuasa militer? Orang dari masa Orde Baru yang jelas-jelas jaringan dari kekuasaan militeristik. Dan dia justru diintroduksi, diperkenalkan, dicalonkan jadi capres oleh partai negara dari masa Orba yang namanya Golkar. Nah, itu gimana? Nah, yang keenam, Syahrir bersama Hatta bahu-membahu mengubah politik negara yang mengancam demokrasi dengan melansir sistem parlementer. Nah, Gibran malahan naik melalui sistem yang memperlihatkan sesuatu yang bertolak belakang dengan sistem demokrasi, ya, bertentangan dengan azas demokrasi melalui sistem kekeluargaan, sistem nepotisme. Itu yang kelihatan nyata. Lalu yang ketujuh, Syahrir pada usia muda itu tampil sebagai wakil Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Membela bangsa Indonesia yang baru merdeka dengan cara-cara yang cerdas dan luar biasa dan membuat dia dikagumi sebagai orang yang kecil badannya, tapi pemikirannya sangat besar. Pertanyaan saya, apa Gibran pernah menunjukkan pemikiran yang sangat besar di balik badannya yang kecil seperti Syahrir dan pernah berpidato di podium besar seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa membela bangsa Indonesia? Mensejajarkan Gibran dengan Syahrir dalam konteks ilmu sejarah mungkin disebut sebagai paralelisme. Itu bagian yang paling mudah memang. Tapi harus diingat, walaupun paralelisme adalah hal yang wajar, tapi tidak wajar kalau mensejajarkan sesuatu yang tidak sejajar, sesuatu yang tidak setara begitu ya. Karena apa? Karena menyetarakan dua orang dari dua dunia yang berbeda, dari masa yang berbeda, dan menyangkut salah satu tokohnya adalah tokoh bangsa yang besar dalam sejarah. Itu bisa saja kita sebut bukan paralelisme, tapi bagian dari manipulasi sejarah. Bahkan bagian dari karakter assassination terhadap si tokoh sejarah. Dan yang terlebih penting lagi sebenarnya, itu tidak mendidik karena tidak menjernihkan sejarah. Padahal untuk hidup ke depan kita perlu sejarah yang jernih, bukan yang keruh. Terima kasih.